Halo sahabat, kembali lagi di channel Resolusi Pandang, berusaha memandang dunia dengan resolusi kejernihan. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada informasi yang sekedar membuat kita jadi merefresh saja. Kita cerita, saya baru pulang dari Sumatera Barat sebelum ke Jogja. Terus saya jadi teringat sebuah cerita tentang Siti Nurbaya. Jadi kita tahu Siti Nurbaya itu gadis cantik yang ditaksir oleh Datuk Maringgih gitu ya. Kemudian gimana caranya Datuk Maringgih itu supaya bisa mengambil Siti Nurbaya jadi istrinya, dan dia melihat adalah ada peluang, yaitu perilaku dari ayah dan ibu atau orang tua dari Siti Nurbaya. Mereka suka flexing, mereka suka pamer. Jadi apa yang dilakukan oleh Datuk Maringgih? Datuk Maringgih meminjami uang, modali, karena mereka nggak bisa dagang. Mereka akhirnya belanja, pamer-pamer, rumahnya gede, dan ini suatu hari Datuk Maringgih menganggap sudah masanya untuk ditagih. Nah, begitu ditagih, kedua orang tua itu nggak bisa bayar. Karena nggak bisa bayar, si Datuk Maringgih bilang, ya sudah, anakmu buat aku, gitu ya. Nah, itu mungkin sanepo. Nah, karena kita sekarang lagi di Jawa, bukan di Jawa Tengah, sekarang lagi di Jogja. Sanepo atau kiasan atau indirect language. Anggap ini adalah sebuah kiasan indirect language, di mana bayangkan bahwa orang tua Siti Nurbaya itu adalah pejabat negara ini, dan Siti Nurbaya itu adalah sumber daya alam Indonesia. Dan kita tahu seksi sekali. Kemudian pengen flexing lah, pejabat itu ingin membangun kereta api misalnya gitu ya. Yang kereta api itu investasinya luar biasa tingginya. Bahkan jalanan kereta api dari Shanghai ke Beijing yang berbukit-bukit dan berjurang-jurang itu investasinya cuma sepertiga per kilometernya dibanding investasi kereta api yang dibangun Jakarta-Bandung. Saya nggak tahu juga untuk apa gunanya bangun Jakarta-Bandung. Dan suatu hari begitu nggak bisa bayar, ya hilanglah Siti Nurbaya. Nah, Siti Nurbaya kita itu bukan kereta api tersebut. Siti Nurbaya kita adalah sumber daya alam. Jadi cucu cicit kita nanti bilang, eyang, mbah, opa, opung, itu dulu kita punya nikel ya. Nikel itu apa ya? Kok sekarang nggak ada? Di kemana nikelnya? Nikelnya hilang. Nikelnya cuma cerita. Dulu kita ada batu bara ya? Nggak ada. Buat bayar rel kereta api. Yang make cuma Jakarta Bandung. Orang Flores nggak bisa make, orang Papua nggak bisa make. Ya, saya cuma mengingatkan bahwa ternyata satu Datuk Maringgih aja kita udah stres. Sekarang ini Datuk Maringgihnya dua. Satu Tiongkok, satu Amerika. Ya mbok, sekali-sekali jangan pakai Datuk Maringgih lah. Jangan flexing lah. Gitu ya. Itu satu. Moral of story yang kedua adalah Siti Nurbaya ini punya belahan hati yang namanya Samsul Bahri. Dialah yang akhirnya merebut dari Belanda dan Datuk Maringgih. Jadi sahabat semua, moral story atau cerita hari ini adalah andalah sahabat semua, new mind, generasi muda, Samsul Bahrinya, yang coba kita heran ya. Cina itu atau Tiongkok itu, saya nggak nyebut Cina ya, karena Cina itu adalah ras, suku atau bangsa. Dan saudara kita ada yang keturunan Cina, jadi yang berpaspor hijau, yang NKRI banyak. Kalau Tiongkok adalah negara, dan saya secara pribadi
terkadang tidak nyaman dengan Tiongkok, tapi saya tidak pernah tidak nyaman dengan saudara kita yang Chinese atau turunan Chinese. Jadi saya nggak nyebut Chinese. Tiongkok artinya negara, ya, gitu ya. Nah, Tiongkok itu minta jaminan APBN Indonesia. Bayangin, ini yang lucu. Kalau dia minta jaminan APBN, kenapa nggak kita printing money jaminannya APBN? Bedanya di mana? Itu aja yang saya pikir. Ada yang bilang printing money itu inflasi. Saya pikir apa bedanya dengan uang dolar masuk ke Indonesia untuk proyek atau uang yuan masuk ke Indonesia untuk proyek? Apa bedanya dengan rupiah kita printing berbasis proyek, berbasis APBN? Saya sampai sekarang masih belum mengerti logikanya. Kenapa kita takut sekali printing money berbasis proyek? Sementara proyeknya Cina di Indonesia itu, sekali lagi, Tiongkok proyeknya di Indonesia ada 15.000 proyek. Itu yuan semua. Lah kenapa nggak pakai rupiah proyek-proyek tersebut? Aku pikir, apa sih yang terjadi di kepala kalian pejabat-pejabat ini? Jadi teman-teman, di hari Sabtu, di waktu yang singkat ini, tadi Sanepo atau kiasan cerita tentang Siti Nurbaya, Datuk Maringgi bisa kita renungkan. Anda adalah Samsul Bahrinya, yang proyek-proyeknya nanti ke depan yang dijamin APBN ini, buat printing money, kasihlah printing money itu ke siapa? Ke Samsul Bahrinya. Jadi wahai sahabat semua yang muda-muda ini, udahlah, kita jadi Samsul Bahri dulu. Nanti 2024 begitu Newman mendapatkan powernya, printing money-nya ke Anda semua. Akhirul kalam, sahabat semua, demikian diskusi hari ini. Semoga manfaat. Ada 1000 sahabat kita bersama-sama nikmati suasana ini, dan saya undang Anda kalau bisa tepat menebak di mana saya berada, sebuah bonus